afiksasi. Afiksasi sendiri adalah pengimbuhan kata atau suatu kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Nah, ada yang tahu afiksasi itu terbagi menjadi berapa? Ya, betul. Afiksasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prefiks, ada infiks, sufiks, dan konfiks. Yang pertama ada prefiks. Prefiks di sini adalah suatu imbuhan yang mana terletak pada awal kata dasar. Seperti halnya me. Nah, contohnya itu seperti mengambil. Kata dasarnya adalah ambil. Nah, mendapat tambahan me, ada n, itu namanya nasal. Nah, menjadi mengambil. Nah, contoh yang kedua ada ber. Contohnya bermain. Nah, kata dasarnya ini ada main. Nah, ditambah imbuhan ber menjadi bermain. Kemudian yang ketiga ada ke. Nah, contohnya semisal di sini ke satu. Nah, kata dasarnya kan satu. Nah, karena mendapat imbuhan di awal kata menjadi ke satu. Kemudian contoh yang kedua ada di. Nah, di sini contohnya disiram. Nah, kata dasarnya itu adalah siram, mendapat imbuhan di depan menjadi disiram. Nah, kemudian contohnya tersenyum. Nah, di sini karena mendapat imbuhan menjadi tersenyum. Kata dasarnya adalah senyum. Kemudian ada pe, ada nasalnya. Nah, contohnya pembaca. Nah, kata dasarnya adalah baca menjadi mendapat imbuhan pe nasal menjadi pembaca. Kemudian ada se, contohnya selembar, kata dasarnya lembar, dapat imbuhan menjadi selembar. Nah, kemudian per, contohnya panjang, kata dasarnya menjadi perpanjang. Nah, di situ mendapat imbuhan per di awal kata dasar, menjadi perpanjang. Nah, ya, mungkin ada yang tahu apa itu infiks? Ya, betul. Infiks adalah sisipan atau pengimbuhan kata yang terletak pada tengah-tengah kata dasar. Contohnya ada beberapa pembagian infiks di sini. Yang pertama adalah ada el, er. El itu contohnya kan awal kata dasarnya ada gembung, mendapat imbuhan el di tengah-tengah kata dasar menjadi gelembung. Nah, seperti itu. Kemudian contoh kata dasarnya adalah getar, mendapat imbuhan menjadi gemetar. Kemudian yang ketiga ada penambahan er pada kata dasar. Contohnya gigi. Nah, di sini mendapat tambah imbuhan er di tengah-tengah menjadi gerigi. Seperti itu. Ya, pada materi yang ketiga atau pembagian pengimbuhan atau afiksasi yang ketiga ada sufiks. Nah, sufiks di sini adalah penambahan atau pengimbuhan kata yang mana pengimbuhan ini terletak pada akhir kata dasar. Contohnya ada beberapa sufiks, yakni yang pertama ada kan, ada i, ada an. Nah, yang kan ini contohnya kata dasarnya adalah dengar, mendapat imbuhan kan menjadi dengarkan. Kemudian i. Nah, di sini contohnya ada kata dasar tabur. Nah, mendapat imbuhan i pada akhir kata dasar menjadi taburi. Kemudian akhiran an. Nah, an di sini contohnya yang biasa kita dengar adalah gambar. Nah, gambar di sini mendapat pengimbuhan an pada akhir kata dasar menjadi gambaran. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, pembagian afiksasi yang terakhir ada konfiks atau pengimbuhan yang terletak pada awal dan akhir kata dasar. Contohnya berawalan ke, berakhiran kan. Contohnya keadaan. Nah, kemudian ada pe nasal berakhiran an. Contohnya pemandangan. Nah, sekilas seperti itu dan seterusnya. Seperti itu. Dapat dipahami? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih tanda kurung n di situ? Nah, saya akan menjelaskan sekilas. Nah, n di situ berartikan nasal atau berbunyi sengau, yang mana bunyi bahasa ini dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung. Nah, seperti halnya
memanah. Kan awalnya kan me. Nah, mendapat nasal jadi memanah. Seperti itu ya. Gampang kan? Gampang. Nah, nasal di sini ada beberapa kaedahnya. Seperti halnya me dan pe yang nasal itu jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan L, M, R, Y, W itu melebur. Nah, melebur di sini dalam kata arti berubah dari bentuk asalnya. Nah, contohnya di sini taruh. Nah, mendapat me tambahan me atau imbahan me di sini menjadi awalnya kan me taruh. Nah, karena kata dasarnya T, nah ini melebur, berubah menjadi menaruh. Nah, berubah jadi bentuk asalnya seperti itu. Nah, jika selain huruf tersebut, maka tetap contohnya rasa mendapat tambahan me. Nah, di sini menjadi merasa, tetap menggunakan R, tidak berubah seperti itu. Nah, me dan pe di sini ada beberapa kaedahnya juga. Nah, contohnya gini teman-teman. Me dan pe atau me atau pe. Nah, apabila bertemu dengan kata atau huruf a, i, u, e, o, h, k, g. Nah, di sini mendapat tambahan ng atau yang biasa kita sebut ang. Ya, seperti itu. Contohnya di sini kata dasarnya g, garis. Nah, garis. Nah, karena mendapat tambahan me menjadi menggaris, mendapat tambahan ang. Nah, seperti itu. Kemudian jika bertemu dengan huruf D, T, C, D. Nah, di sini mendapat tambahan N. Contohnya tangis atau berubah menjadi menangis. Nah, seperti itu ya. Nah, dan ada juga me atau pe yang bertemu dengan huruf kata dasar S. Nah, ini menjadi mendapat tambahan NY atau berubah menjadi Y, NY. Contohnya sapu menjadi menyapu. S-nya itu hilang, jadi N ditambah N, Y, itu ya. Kemudian me dan pe di sini ada beberapa, apabila bertemu dengan huruf P, B, F, ini menjadi mendapat tambahan M. Contohnya buat menjadi membuat, itu ya. Kemudian yang terakhir, apabila me atau pe bertemu dengan huruf L, M, N, Y, R, W menjadi ini tetap tidak ada perubahan. Contohnya lama mendapat tambahan se. Contohnya itu seperti lupa. Nah, seperti itu mendapat tambahan pe jadi pelupa, tetap ya. Itu kawan-kawan.